Sobat Kristus, ada kalanya kita menghadapi situasi yang sulit di dalam hidup kita. Kita merasakan seperti ada di dalam perahu yang diombang-ambingkan gelombang besar. Dalam benak kita bisa jadi ada ketakutan. Akankah aku akan tenggelam dihantam ombak besar ini? Adakah pertolongan di tengah gelombang ini? Siapakah yang sanggup menolongku? Mari Sobat Kristus, kita baca firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22-33 tentang Yesus berjalan di atas air. Ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Murid-murid Tuhan Yesus menghadapi kondisi yang tidak mudah. Karena di tengah malam mereka berjam-jam di atas perahu diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Sobat Kristus, Yesus hadir di dalam kehidupan kita ketika sepertinya kita sedang diterjang oleh gelombang di tengah laut. Dia datang karena dia memandang penderitaan kita dan dia mengasihi kita. Dia datang untuk menolong kita dari gelombang permasalahan kita. Bahkan dia datang untuk melepaskan kita dari segala belenggu-belenggu dosa. Yesus adalah Mesias, yaitu Allah sendiri yang turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Yesus adalah Firman yang menjadi manusia. Saudara, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dikecewakan. Mari Sobat Kristus, kita ikuti cuplikan dari khotbah yang disampaikan Pendeta Yakub Sumbayak di KPPI, Kebaktian Pujian dan Penyembuhan Ilahi secara online, Kamis 1 Oktober 2020 tentang Yesus berjalan di atas air bersama Petrus. Saudaraku, jadi murid-muridnya semua sudah naik perahu dan sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan yang terjadi adalah ada angin sakal sehingga perahu itu diombang-ambingkan gelombang. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus dari atas perahu berseru dan menjawab dia,
Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudaraku, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus berjalan di atas air. Itu mujizat, saudaraku. Siapa yang dapat berjalan di atas air? Saudara, sekarang Petrus datang karena Yesus berkata, datanglah. Dan Petrus datang, turun dari perahu, saudara. Lalu kemudian berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Dia sekarang berjalan di atas air, sama seperti Yesus berjalan di atas air. Tetapi ketika dia mulai berpikir, wah anginnya keras, wah anginnya begitu kencang. Saudara dapat bayangkan kalau seandainya saudara di tengah laut, saudara, lalu ada angin begitu kencang, maka itu seperti bersiung-siungan mungkin akan menerpa saudara. Dan itu seperti gemuruh, saudaraku sekalian. Itu yang terjadi. Dan ketika itu terjadi, maka mulailah, saudaraku, dia menjadi takut. Dan karena dia takut, maka mulailah dia tenggelam. Tetapi dia tetap tidak lupa untuk berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 30, saudara. Tuhan, tolonglah aku. Ketika dia takut dan mulai tenggelam, ketika dia merasa bahwa dia mulai masuk ke dalam air, tidak berjalan lagi di atas air, tapi masuk ke dalam air, maka dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Yesus langsung menolong, saudaraku. Walaupun dia takut, tetapi dia tetap masih ingat Tuhan dan dia berseru, Tuhan, tolonglah aku. Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, ditegur si saudaraku sekalian. Ayat 31, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di atas perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Mungkin hal ini juga bisa terjadi pada saya dan pada saudara, bahwa Tuhan menemui kita dalam kondisi mujizat. Tuhan tiba-tiba menemui kita secara mendadak dengan cara yang tidak lazim. Bukankah itu mujizat, saudara? Dan ini yang dialami oleh Petrus. Saudaraku, banyak sekali saya dengar kesaksian bahwa Tuhan menemui seseorang dengan mujizat, sama seperti Tuhan menemui Petrus dengan mujizat. Dan saudara, kalau dia datang, saudaraku, marilah kita percaya kepadanya. Saudara, mungkin pada saat ini juga Tuhan terasa datang kepada saudara. Dia datang dengan saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Dan engkau dalam hati berkata, Tuhan, kalau engkau itu, tolonglah saya. Dan saya yakin, saudara, kalau engkau berseru kepada nama Tuhan, kalau engkau berseru kepada nama Yesus itu, saudara, saya percaya bahwa Yesus pasti menolong engkau, sama seperti dia menolong Petrus. Saudaraku, kalau pada saat saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara juga merasa Tuhan hadir dan engkau berseru, Tuhan, tolonglah saya, percayalah, Tuhan pasti menolong saudara. Kalau saudara mengalami masalah, maka berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara pada saat ini juga. Karena itu, kenapa kita harus percaya kepadanya? Sama seperti murid-murid ini. Akhirnya mereka di dalam perahu itu menyembah dia dan berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Kenapa kita harus percaya? Kalau kita percaya pada Yesus, kita tidak salah alamat. Karena kita percaya kepada seorang anak Allah. Amin, saudaraku. Maka saudara percaya kepadanya. Percayalah kepadanya, maka engkau akan diselamatkan. Percayalah kepadanya, maka dosa-dosamu akan diampuni. Kenapa, saudara? Karena Yesus membayarnya dengan darah sendiri di kayu salib. Saudara, percayalah kepadanya. Percaya kepadanya, maka engkau akan diselamatkan. Saudara,
Saudara, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Siapa saudara? Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau percaya pada Yesus, saudara akan diselamatkan. Dosa-dosa saudara diampuni, dibayar oleh darahnya yang kudus. Karena kita tidak dapat membayar hutang-hutang dosa kita. Tidak ada yang sanggup membayar hutang-hutang dosanya. Tetapi datang Yesus. Dia adalah Allah sendiri yang turun ke muka bumi ini. Karena dia Allah yang turun ke muka bumi, dia disebut anak Allah. Dan anak Allah itu mau mati bagi kita, menebus kita. Dan barang siapa percaya kepadanya akan diampuni dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, maukah saudara percaya kepada Yesus? Datanglah kepadanya pada saat ini. Siapapun saudara, berserulah kepada, maka dia akan menjawab saudara. Berserulah kepada, maka dia akan mendengarkan saudara. Mari saudara, bagi saudara yang mau percaya, saya akan berdoa bagi saudara. Ikuti doa saya dengan suara yang nyaring di tempat saudara masing-masing. Dan percayalah, ketika saudara berdoa, maka Yesus masuk ke dalam hati saudara. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saya mau percaya kepadamu. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampunilah segala dosa-dosa saya. Masuklah ke dalam hati saya. Dan biarlah mulai saat ini Engkau menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup saya sampai selama-lama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, saudaraku sekalian, puji Tuhan. Saudara-saudara semua, bagi saudara yang percaya pada Yesus, sangat sukacita sekali saudara, karena saudara telah diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah. Nah saudara, bagi saudara yang pada hari ini rindu untuk disembuhkan oleh Tuhan, mari datang kepadanya, percaya kepadanya bahwa dia akan menyembuhkan saudara. Saudara tahu bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Dia dapat berjalan di atas air. Dia dapat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia dapat membangkitkan orang mati. Maka dia juga pasti dapat menyembuhkan saudara. Amin saudara. Saya akan membacakan dari Yesaya 53 ayat 5 sebelum kita berdoa bersama-sama. Firman Tuhan berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Yesus dicambuk sedemikian rupa sehingga dia berbilur-bilur sebelum dia digantung di kayu salib. Tetapi firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan saudara juga menjadi sembuh pada saat saudara percaya hal ini. Mari saudara, kalau saudara sakit, apapun sakit saudara, pada hari ini terimalah kesembuhan dari Tuhan. Kita akan berdoa. Siapkan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Saudara tumpangkan tangan di tempat di mana saudara sakit. Saya akan berdoa. Percayalah bahwa Yesus, anak Allah itu, sanggup menyembuhkan saudara pada saat ini. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Dan pada hari ini kami berdoa dan percaya oleh bilur Yesus kami menjadi sembuh. Dan kami menerima kesembuhan dari Tuhan. Dan kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin saudaraku sekalian. Puji Tuhan. Amin. Percayalah kesembuhan itu terjadi pada saudara. Saya percaya
Mujizat itu sedang terjadi. Bagi saudara-saudara yang sudah sembuh, puji Tuhan. Bagi saudara-saudara yang pada saat ini mungkin sudah sedang mengalami kesembuhan, tetap terus berdoa. Bagi saudara-saudara yang merasakan belum ada kesembuhan, tetap berdoa. Saudara dapat bisa menghubungi call center kalau saudara ingin didoakan lebih lanjut. Bagi Sobat Kristus yang ingin mengajukan permohonan doa, bisa menghubungi call center KPPI Yesus Penyembuh dengan nomor seperti tertera pada layar. Sobat Kristus juga bisa mengikuti acara live streaming KPPI Yesus Penyembuh yang diselenggarakan setiap Senin dan Kamis pukul 19.00 di YouTube channel, Facebook, dan Instagram KPPI Yesus Penyembuh.